Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da subuh kali ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk taklim kembali, mempelajari tentang agama kita, ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita untuk menambah amalan-amalan kita, menyempurnakan aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pada hari ini semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, sehingga dengan kesehatan dan keafiatan itu kita bisa beribadah dengan nyaman, ya. Karena banyak orang yang nikmat kesehatannya dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua ini menjadi semangat, menjadi kita untuk mensupport diri kita sendiri untuk selalu menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang hukum mandi dan bagaimana tata caranya. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam, alhamdulillah Allah dan Rasul-Nya telah memberikan banyak panduan kepada kita. Ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, Allah berikan banyak tata cara, aturan yang harus kita lakukan semata-mata untuk kemaslahatan kita umat manusia. Ya, Allah memberikan aturannya, Rasulullah SAW memberikan petunjuknya. Ya, bagaimana konsep yang idealnya dengan konsep dalam pelaksanaannya. Kalau di dalam perusahaan mungkin ada SOP-nya, ada juklaknya gitu. Nah, itu juga yang ada di dalam Islam. Ya, makanya dalam syahadat kita itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, syahadat yang pertama adalah sebuah konsep ideal tentang kehidupan, ya, pengakuan kita terhadap Allah, dan syahadat yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan, ada konsep aplikasinya di dalam kehidupan kita. Karena semata-mata Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kita adalah untuk memberikan contoh dan suri tauladan kepada umat manusia. Nah, salah satu aktivitas kehidupan kita adalah tentang mandi. Nah, kenapa perlu diatur tentang mandi ini, ya? Karena mandi menjadi salah satu menjadi salah satu cara untuk menghilangkan hadas. Ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwasanya manusia kadang mengalami ada yang namanya hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil dihilangkan cukup dengan berwudu. Sedangkan hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Nah, jadi sudah ada lengkap aturannya bagaimana kita menghilangkan hadas kecil dan juga menghilangkan hadas besar. Di dalam hukum mandi sendiri, mandi itu ada yang sifatnya ada, ya, sifatnya ada kebiasaan. Seperti mandi kalau kita pagi dan sore itu mandi biasa gitu, itu masuk dalam kebiasaan sehari-hari. Ya, Rasulullah SAW pernah mengkiaskan orang yang yang mandi 5 kali sehari. Kata Rasulullah SAW, bagaimana kalian melihat orang yang di depan rumahnya itu ada sungai atau ada kolam lah gitu bahasa kita. Rasulullah mengibaratkan bagaimana menurut kalian
rumah yang di depannya itu ada sungai. Ya, orang ketika buka pintu kemudian dia mandi, membersihkan diri 5 kali dalam sehari. Tentu para sahabat menjawab, kalau dia membersihkan diri 5 hari sekali, tentu kondisinya luar biasa, bersih kan gitu. Nah, ini sunnah mandi yang masuk dalam tataran hukum mubah, diperbolehkan hukumnya, ya, karena dia ada kebiasaan. Karena tidak semua orang itu terbiasa untuk mandi. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Daramatan ketika beliau berdakwah ke Papua, ya. Karena memang beliau juga anak kepala suku dan asli Papua. Jadi ketika beliau berdakwah, ya, alhamdulillah satu kampung, satu distrik itu masuk Islam karena diajarkan tentang mandi. Gitu. Kenapa? Kalau menurut cerita beliau, Ustadz Fadlan Daramatan cerita, itu orang-orang Papua itu, terutama yang non-muslimnya, nggak pernah mandi. Mandinya itu pakai minyak babi. Jadi mandi sekian minggu atau sekian bulan sekali, mereka membalurkannya dengan minyak babi. Gitu. Jadi nggak pernah mandi. Nah, ketika Ustadz Fadlan datang ke sana, diajarkan kepala suku dan masyarakatnya itu mandi. Beliau dakwah dengan bermodalkan sabun. Alhamdulillah dengan wasilah sabun itu, ya, Allah memberikan hidayah kepada masyarakat Papua di satu kampung itu. Jadi karena di situ ada sungai, semua masyarakat dari mulai kepala suku sampai yang di bawah diminta oleh Ustadz Fadlan untuk masuk ke dalam sungai. Masya Allah, itu. Kemudian dengan sabun yang ada, mereka diminta untuk menyabuni badannya. Luar biasa girangnya kepala suku itu ketika mandi. Sampai dia bilang, waduh, inilah hidup yang benar, katanya gitu. Ini hidup yang betul nih, kata. Segar sekali gitu. Karena memang jarang tersentuh oleh air badannya itu. Nah, Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang di depan rumahnya ada sungai, kemudian dia membersihkan dirinya 5 kali dalam sehari. Karena apa? Karena itu terkait dengan hadis masalah wudhu. Ya. Nah, ini kita ambil gambaran bahwasanya mandi itu adalah hukum yang adanya kebiasaannya mubah, diperbolehkan. Ya. Nah, sebagaimana tadi masyarakat Papua Allah kasih hidayah dengan wasilah sabun, mereka mandi dengan air yang sebelumnya mandi dengan minyak babi. Nah, hukum yang kedua, ada hukum mandi yang sifatnya sunnah. Nanti akan kita bahas apa yang masuk hukum sunnah. Dan ada mandi yang sifatnya wajib. Jadi kalau kita lihat ada tiga hukum tentang mandi. Yang pertama hukumnya mubah, yang kedua hukumnya sunnah, yang ketiga hukumnya wajib. Ya, Masya Allah, ini Islam mengakomodir semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita belajar ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam hadis. Ya. Di dalam hadis, kita lihat ini hadis yang pertama, mandi karena keluar sperma, keluar mani. Itu judul yang diberikan oleh para ulama di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Nah, sebelumnya mandi itu adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Kalau tidak mengguyurkan air ke seluruh badan, namanya bukan mandi. Atau kita berenang ya ke tempat penampungan air, itu juga disebut dengan mandi karena membasahi semua badan dengan air. Nah, hadis yang pertama adalah hadis yang kaitannya dengan mandi wajib nih. Mandi wajib. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'i." Singkat padat hadisnya. Al-ma'u minal ma'i, kata baginda Nabi. Air itu dari air. Ya. Maksudnya apa nih air dari air gitu? Artinya mandi junub itu wajib karena disebabkan keluarnya air. Jadi al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Ya.
mandi wajib itu wajib karena disebabkan keluarnya sperma, keluarnya air mani ya. Kenapa perlu dijelaskan? Karena memang fikih itu perlu gamblang ya, bukan suatu hal yang tabu. Jadi perlu dijelaskan kepada kita semua, siapa saja yang sudah mimpi basah, yang sudah memasuki masa balik, maka ketika dia keluar sperma, dia wajib untuk mandi. Apapun caranya itu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini faedah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Gitu. Nah, maksud dari air untuk mandi junub disebabkan karena keluar sperma, ya. Karena dalam ayat sperma ini disebut dengan alma. Ya. Ini hadis Nabi sangat singkat menjelaskan itu. Jadi inilah syarat yang pertama ketika orang sudah masuk masa balik, kemudian dia mimpi ataupun apalah jenisnya gitu yang menyebabkan keluarnya sperma, maka dia wajib mandi. Ya. Termasuk orang yang bermimpi, tidak harus suami istri, orang yang mimpi dan lain sebagainya, ketika itu keluar menjadi syarat wajibnya mandi. Nah, ini yang pertama ya, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kalau tadi hanya menyebutkan keluar sperma, keluar mani, maka hadis yang kedua adalah mandi karena hubungan intim walaupun tidak keluar. Itu. Fa illam yunzil. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Ya. Idza jalasa baina syu'abiha. Jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim, Rasulullah menggunakan idza jalasa, apabila telah duduk, baina syu'abihal arba', di antara 4 bagian tubuh, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Dalam hadis lain Imam Muslim menambahkan wa illam yunzil. Saya suka mengibaratkan begini, ketika orang mau masuk ke rumah, dia buka pintu, assalamualaikum gitu, kemudian menongolkan palanya, kemudian pintunya ditutup lagi. Nah, kata Imam Muslim wa illam yunzil, walaupun belum keluar, tapi kalau sudah palanya itu udah nongol di pintu, kemudian pintunya ditutup lagi, faqad wajabal ghuslu, wajib baginya untuk mandi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya suami istri, ya, ini konteksnya adalah hubungan pasangan yang sah ya. Kalau yang jangan sampai ada perzinahan, karena konteksnya Rasulullah SAW menjelaskan ini adalah kepada pasangan yang sudah sah, yang sudah akad nikah gitu. Jadi idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila seseorang sudah menduduki 4 bagian tubuh itu, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk berhubungan intim dengan istrinya atau dengan suaminya, maka ia diwajibkan untuk mandi. Nah, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar. Dalam hadis lain disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila 2 alat kelamin yang dikhitan saling bertemu, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu, sungguh dia wajib untuk mandi. Bapak Ibu sekalian, dengan hadis yang kedua tadi, ini menunjukkan bahwasanya apabila 2 alat kelamin yang dikhitan, baik laki-laki maupun perempuan, ketika bertemu kelaminnya, maka dia wajib mandi, walaupun tidak keluar. Di sini juga hadis ini mengambil kesimpulan bahwasanya wanita itu dikhitan. Ya.
Walaupun di keputusan konferensi wanita waktu terakhir di Kairo itu di Mesir menyatakan tidak ada khitan wanita. Padahal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan idza takhal khitanani, jika dua alat kelamin yang dikhitan, berarti yang perempuan juga dikhitan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan khitanul mar'ah mukrimatun. Khitannya perempuan itu adalah untuk memuliakan kaum perempuan. Ini praktek ini sekarang sudah dilarang termasuk di negara kita Indonesia gitu. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan khitan perempuan itu adalah untuk memuliakan perempuan. Kenapa? Karena menurut penelitian wanita yang tidak dikhitan ya itu akan seks libidonya tidak terkontrol. Ya. Jadi inilah Islam memuliakan kaum wanita dengan adanya khitan perempuan. Walaupun di negara-negara Afrika kemudian terjadi salah praktek. Ya, karena khitan perempuan itu dilakukan ketika dewasa. Orang-orang tua kita dulu di Indonesia ataupun di bangsa Melayu itu selalu mengkhitan anak perempuannya ketika dalam kondisi masih kecil, masih bayi. Nah, itu pun tidak banyak diambilnya. Yang terjadi di Afrika kemudian dihukumi secara umum oleh konferensi wanita saat itu di Kairo, sehingga menetapkan hukum khitan perempuan itu tidak diperbolehkan. Padahal kesalahan praktek yang terjadi di Afrika tidak boleh digeneralisir gitu. Nah, kita di Indonesia ini alhamdulillah sudah betul dalam prakteknya, karena khitan perempuan itu hanya mengambil bagian kecil dari apa yang ada di kemaluannya perempuan itu. Jadi itu tidak boleh juga kemudian memotong secara berlebihan. Ya. Karena apa? Memotong secara berlebihan pada khitan perempuan akan menyebabkan perempuan itu menjadi frigid. Menjadi tidak punya gairah. Makanya perlu diatur, bukan dilarang, perlu diatur bagaimana khitan perempuan itu. Sehingga jangan sampai tidak dikhitan, karena bisa menyebabkan libido seksnya itu tidak terkontrol, tapi juga jangan kelebihan, karena bisa menyebabkan perempuan itu menjadi takut dan tidak punya gairah. Gitu. Nah ini Rasulullah SAW menjelaskan itu. Idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Seorang laki dan perempuan ketika berhubungan ya sudah saling ketemu, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar. Ini hubungan intim diwajibkan mandi junub. Hal itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Begitu juga walaupun tidak keluar spermanya. Atau wajib baginya untuk mandi junub. Perempuan mandi junub juga dijelaskan dalam hadis Nabi tentang Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini adalah ibunya dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik. Dia menikah dengan Abu Talhah, Malik bin Nadar. Jadi Ummu Sulaim ini menikah dengan Malik bin Nadar. Ya. Melahirkan anak yang namanya Anas bin Malik, yang kemudian diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi pembantunya di rumah Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Beliau bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu terhadap kebenaran. Ini pertanyaan Ummu Sulaim. Jadi dimulai dengan prolog. Ya Rasulullah, Allah itu tidak pernah malu terhadap suatu kebenaran. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Fahal 'alal mar'atil ghuslu idza talamat. Pertanyaannya bagus nih. Karena ditanyakan oleh seorang perempuan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah perempuan itu kalau mimpi, ya? Jadi jelas dengan hadis ini perempuan juga bisa mimpi, ibu ya, bapak sekalian.
fahal 'alal mar'atil ghuslu idah tamalat. Apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi? Nah, tentunya mimpinya adalah mimpi indah ya, mimpi basah itu, bukan basah karena kehujanan ya, tapi mimpi indah, mimpi hubungan ya. Atau apapun mimpinya kemudian menyebabkan dia keluar ya, keluar spermanya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma'a. Iya, kata baginda Nabi, kalau dia melihat, menyaksikan adanya air yang keluar dari kemaluannya. Masya Allah, indah banget itu. Ya, Ummu Sulaim, ibunya dari Anas bin Malik, bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau perempuan itu mimpi wajib mandi nggak sih gitu? Nabi menjawab, wajib kalau dia melihat air yang keluar. Nah, berarti kalau nggak ada air keluar, atau orang nyebutnya dengan kalau bukan mimpi basah, maka tidak perlu mandi. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Lalu ditambahkan oleh Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, ya, katanya Rasulullah SAW bersabda, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul. Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan perempuan ya, tara fil manam, yang melihat dalam tidurnya ma yara rajul, apa yang dilihat oleh laki-laki pada saat juga tidur. Qala Rasulullah SAW, ya, tagtasilu. Maka Rasulullah menjawab, maka mandilah. Zada Muslim, fahal yakunu hadza, na'am famin aina yakunu syabah. Muslim masih menegaskan lagi, ya Rasulullah, betul nggak sih perempuan itu mimpi dan bisa keluar juga seperti laki-laki? Kata Rasulullah, iya. Kalau perempuan nggak bisa keluar seperti laki-laki, maka bagaimana mungkin ada kemiripan ya. Ada kemiripan atau ada persamaan antara laki-laki dan perempuan terhadap keturunannya. Nah, ini menunjukkan hadis-hadis ini bahwasanya perempuan juga mengalami mimpi basah yang sama seperti laki-laki ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ma'ul rajulu ghalidul abyad. Rasulullah menjelaskan, spermanya laki-laki itu ghalidul abyad, putih dan kental, kata baginda Nabi. Putih dan pekat putihnya. Wa maniyul mar'ah, ya, spermanya perempuan itu atau sel telurnya khafiful asfar. Jadi jelas hadis Nabi SAW menjelaskan itu, ya, spermanya laki-laki putih pekat dan spermanya perempuan itu khafiful asfar. Encer tapi kekuning-kuningan. Ya. Bagaimana spesifikasinya disebutkan oleh baginda Nabi, padahal Rasulullah SAW tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran. Tapi beliau sangat detail menjelaskan untuk membedakan antara sperma keluar yang laki-laki dengan sel telur yang keluar dari perempuan. Nah, ini anjuran dalam agama kita dalam menghadapi kondisi apakah perempuan itu mimpi atau tidak, ya. Dan tidak perlu malu sebetulnya. Ummu Sulaim sudah mengajarkan kepada kita, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam urusan agama, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh menanyakan hal itu kepada para ulama, para asatid yang memang punya keahlian di bidangnya. Jadi tidak perlu ada diskriminasi bagi perempuan untuk belajar, ya. Sayyidah Aisyah menjelaskan kepada kita, ni'man nisaul ansar. Nah, lam yakun yamna'unnal haya an yafqahunna fid din. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansar. Ya. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Kenapa? Karena masyarakat Arab itu tabu ketika wanita belajar. Tapi dalam Islam, alhamdulillah dibuka peluang itu.
bagaimana perempuan-perempuan itu boleh bertanya, boleh belajar. Dulu di zaman jahiliyah perempuan tidak dikasih kesempatan untuk belajar. Bahkan untuk hidup pun terkadang terancam. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian membunuh anak perempuannya yang masih kecil. Ya, karena dianggap punya anak perempuan itu adalah hina. Ya. Tapi Islam membuka, memuliakan kaum perempuan. Dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansar. Karena wanita Ansar itu tidak pernah malu untuk belajar agama kepada Rasulullah SAW atau yang punya ilmu pada saat itu. Nah, ini hadis yang ketiga yang perlu kita ambil pelajaran darinya, bahwasanya perempuan juga sama seperti laki-laki, ya, diwajibkan untuk belajar, ya, belajar untuk bertanya juga terhadap permasalahan hidup yang dimilikinya. Nikma nisa ul ansar. Kemudian perempuan juga sama seperti laki-laki, dia suka mimpi basah. Ya, ketika ada air yang keluar, ya, dari mimpi basahnya itu faqad wajibal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, dipertegas oleh Anas bin Malik, wanita juga mengalami hal yang sama dalam tidurnya. Kadang suka mimpi, kata Rasulullah, tagtasilu, wajib baginya untuk mandi. Nah, ini hadis-hadis yang kaitannya semua dengan mandi. Baik itu sadar ataupun tidak, ketika mendapati dirinya keluar sperma, maka wajib mandi. Nah, ini makanya perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita atau cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada cucu kita yang sudah masuk masa balik, ya. Bagaimana mandi, tata cara mandi junub itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita kalau Bapak Ibu sudah punya cucu. Atau kita tegaskan lagi kepada anak-anak kita yang mungkin sudah dewasa juga, sudah SMA atau sudah kuliah, kita tanya, nak, udah tahu tentang hukum mandi wajib belum? Bagaimana tata caranya? Itu perlu kita sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi mandi itu adalah mandi yang jenisnya wajib, ada mandi-mandi juga yang hukumnya sunnah, selain yang mubah tadi, yang menjadi kebiasaan pagi dan sore kita untuk mandi. Nah, dalam hadis ini dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasilu min arba. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu punya kebiasaan mandi dari 4 hal. Ya. Beliau mandi ketika dalam kondisi janabah, junub, ya, dalam kondisi junub, baik berhubungan ataupun keluar sperma. Rasulullah SAW punya kebiasaan mandi pada saat hari Jumat, ya. Sebelum beliau sholat Jumat, beliau mandi. Wa minal hijamah. Rasulullah juga punya kebiasaan mandi setelah melakukan hijamah atau bekam. Wa min guslil mayyit. Yang keempat, Rasulullah punya kebiasaan mandi setelah memandikan jenazah. Ini 4 hal mandi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan aktivitas ini. Tinggal kita melihat hukumnya. Apakah hukum dari keempat kebiasaan Nabi yang sering dilakukan ini wajib atau sunnah atau mubah. Kita lihat dalam faidah hadisnya, mandi karena junub sebagaimana hadis yang di depan tadi adalah wajib berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Sedangkan mandi pada hari Jumat, ya, walaupun sebagian ada yang menghukumi wajib, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menghukumi bahwasanya mandi pada hari Jumat untuk sholat Jumat adalah sunnah. Sehingga dibuat batasannya bagaimana orang yang mandi sebelum waktu subuh datang. Gitu. Karena kalau kita lihat hadisnya itu kan al-ghuslu yaumal jumu'ati. Mandi pada hari Jumat. Bagaimana orang yang mandi pada malam Jumat? Karena Kamis maghrib itu sudah masuk Jumat. Jadi hari Kamis ketika azan maghrib,
kesananya itu sudah masuk masuk Jumat. Bagaimana orang yang ketika habis maghrib mandi dengan niat sholat Jumat? Jumhur ulama mengatakan itu bukan mandi Jumat gitu. Karena mandi Jumat itu sangat terkait dengan aktivitas sholat Jumatnya. Jadi yang dianggap mandi sunnah untuk sholat adalah pada hari Jumat ketika orang akan menuju ke masjid untuk aktivitas Jumatan. Sehingga para ulama mengatakan sunnah hukumnya bagi kita yang akan sholat Jumat untuk mandi terlebih dahulu, bebersih lah gitu ya. Karena bisa jadi orang yang beraktivitas kemudian badannya kotor dan lain sebagainya, maka perlu mandi supaya kita nyaman melakukan sholat Jumat. Gitu. Kadang yang nggak mandi aja nyenyak banget gitu. Yang Jumatannya kan ini luar biasa nih. Jumatan itu subhanallah, orang yang nggak bisa tidur tapi datang ke Jumatan ternyata alhamdulillah menjadi obat tidur. Ya. Ini aktivitas Jumatan. Jadi Jumat itu sebagian ulama menghukumi mandi pada hari Jumat untuk sholat Jumat adalah wajib, sedangkan mayoritas ulama menghukuminya dengan sunnah. Ya, kenapa sunnah? Karena bisa jadi ada orang-orang yang aktivitas di luar rumah sejak malam atau sejak subuh itu nggak sempat untuk mandi lagi. Bahkan bisa jadi di kantornya itu nggak memungkinkan dia untuk mandi. Maka Islam tidak memberatkan, ya. Hanya untuk kaum muslimin hukumnya adalah sunnah. Begitu juga dengan bekam. Orang yang habis bekam juga hukumnya sunnah untuk mandi. Ya. Namun jumhur ulama tidak menganjurkan mandi setelah berbekam karena memang dalilnya cuma satu gitu ya. Dan juga kalau kalau mandi habis berbekam, apalagi dengan air dingin, itu akan mempengaruhi suhu tubuh kita. Gitu. Kemudian dihukumi sunnah juga ketika kita melakukan aktivitas memandikan jenazah, maka setelah memandikan jenazah itu kita dianjurkan, disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita memandikan jenazah, ada cepretan-cepretan najis, ada kotoran-kotoran yang akhirnya kita terkena cepretan pada saat memandikan jenazah. Nah, setelah memandikan jenazah, maka perlu kita untuk membersihkan diri kita. Gitu. Ini detailnya sudah kita pernah bahas di pembahasan yang telah lalu tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu di dalam kitab yang sama, Bulughul Maram. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, mandi junub itu wajib, ya. Mandi untuk sholat Jumat itu sunnah, mandi untuk setelah berbekam juga disunahkan. Begitu juga mandi karena disebabkan kita memandikan jenazah. Ya. Jadi Bapak yang belum pernah mencoba untuk memandikan jenazah, coba kita kita coba untuk mandikan jenazah. Ternyata di situ emang bisa jadi kotoran-kotoran itu terkena kepada kita, cepretan-cepretan airnya, bahkan ya kalau kita bersihkan duburnya itu jenazah ya, yang masih baru makan, habis makan, kemudian masih ada kotoran, bisa jadi kotoran itu terkena ke tubuh kita. Di hadis yang lain memperkuat juga tentang mandi disunahkan kepada mereka yang baru masuk Islam. Ya. Jadi bukan wajib, tapi disunahkan orang yang baru masuk Islam. Abu Hurairah menceritakan fi qissati Sumamah ibnu Usal. Ya. Saat Sumamah bin Usal masuk Islam, Nabi SAW memerintahkan Sumamah bin Usal ini untuk mandi. Inda aslama wa amarahu Nabi SAW an yattasil. Rasul memerintahkan Sumamah bin Usal untuk mandi pada saat beliau baru masuk Islam. Tapi hukumnya bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah bagi siapa saja yang baru mengucapkan syahadat untuk mandi. Secara logis wajar. Kenapa? Karena perlu membersihkan diri. Orang-orang yang baru masuk Islam perlu membersihkan diri secara fisiknya. Dalam hadis riwayat lain juga Abu Razak menjelaskan
Qais bin Asim itu pernah mendatangi Nabi untuk masuk Islam, maka beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan daun sidr. Ya. Ada daun sidr itu nggak di Indonesia apa namanya ya? Kita kurang paham juga nih. Daun bidara atau apa daun sidr ini ya. Jadi digunakan untuk membersihkan tubuh. Tadi sudah kita bahas terkait dengan hukum mandi Jumat, ya. Ini hanya hadis-hadis penguat, ya, bahwasanya mandi Jumat itu lebih diutamakan karena dia masuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Guslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dalam hadis pertama Rasulullah menjelaskan mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi mereka yang sudah balik, yang sudah mimpi. Tapi kemudian status hukumnya diturunkan dengan hadis Samrah, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Jadi ada hadis yang menurunkan derajat mandi Jumat itu wajib kepada sunnah. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat, ya, mengambil rukhsah dan keringanan, dan sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi itu lebih afdol. Ya. Kalau hukumnya afdol atau tidak afdol, maka dia bukan wajib lagi, tapi sunnah. Nah, makanya ulama menghukumkan sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi orang-orang yang akan ke masjid untuk sholat Jumat. Ya. Wa man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Man igtasala fal ghuslu afdal. Ya. Bagi siapa saja mau mengambil keringanan, maka wudu itu cukup. Tapi bagi yang sempat untuk mandi, fal ghuslu afdal. Mandi itu lebih diutamakan bagi mereka yang akan ke masjid menuju Jumatan. Nah, ini dari mandi kemudian nyambung ke membaca Al-Qur'an bagi yang junub, ya. Bagi yang junub. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pernah menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Kenapa hubungannya dengan baca Al-Qur'an dan junub? Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian ada orang yang junub tapi dia belum mandi. Ya, belum mandi. Masih dalam kondisi junubnya. Apakah dalam kondisi junub itu boleh membaca Al-Qur'an atau tidak? Sayyidina Ali menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Ini menandakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi junub, beliau tidak membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat. Ini penjelasan Sayyidina Ali. Sepupu beliau, ya, sepupu beliau dalam hal ini. Jadi orang junub hendaklah tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur'an sehingga ia mandi junub. Ini menjadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama tidak boleh tidak membolehkan orang yang junub, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di sini juga tersirat hukum bahwasanya orang yang junub itu harus segera menghilangkan hadas besarnya dengan mandi. Nah, bagaimana kemudian orang yang dalam kondisi haid? Kalau tadi junub, bagaimana dengan yang haid? Apakah wanita yang haid atau nifas juga mempunyai hukum yang sama? Nah, ternyata tidak ada dalil khusus yang menyebabkan wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Bagaimana dengan kias, dengan menganalogikan, kan sama-sama dalam hadas besar. Kenapa orang yang junub tidak bolehkan membaca Al-Qur'an tapi wanita yang haid tidak ada larangan gitu. Boleh nggak dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang junub? Nah, tentunya beda antara yang junub dengan yang haid. Siklusnya itu lebih lama orang yang haid atau nifas. Makanya para ulama sebagian membolehkan wanita yang haid untuk tetap membaca Al-Qur'an. Namun untuk kehati-hatian sebaiknya
ketika ibu-ibu yang sedang haid atau sedang nifas ketika membaca Al-Quran tidak dengan memegang mushaf, ya, mushaf Al-Quran. Tapi solusinya Imam Nawawi menjelaskan dan juga para ulama kontemporer menjelaskan boleh memegang Al-Quran tapi yang sifatnya terjemahan, ya, terjemahan bukan mushaf yang dalam bahasa Arab secara keseluruhan semuanya bahasa Arab, bukan. Tapi di situ ada mushaf yang terjemahan, ya. Jadi diperbolehkan selama memegang mushafnya mushaf terjemahan. Di zaman aplikasi seperti sekarang ini sudah lebih canggih lagi, ada aplikasi-aplikasi yang bukan dalam bentuk mushaf. Jadi sekarang wanita yang haid atau nifas lebih leluasa lagi membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gadget atau HP-nya masing-masing. Jadi itu wanita haid atau nifas masih diperbolehkan untuk membaca, tapi untuk kehati-hatian tidak menyentuh mushafnya, ya. Dari hafalan boleh atau dari sesuatu yang dianggap bukan mushaf lagi seperti terjemahan atau aplikasi di dalam gadget. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi orang yang setelah hubungan ternyata belum mandi gitu? Ini juga diatur di dalam Islam, ya. Ini juga kadang menjadi solusi buat kita nih. Dalam ceramahnya Bu Aisyah Dahlan, ya, beliau itu pakar saraf otak gitu, ya. Itu banyak menjelaskan terkait dengan masalah hubungan intim suami dan istri ini. Di dalam Islam boleh nggak orang yang habis hubungan kemudian berhubungan lagi? Rasulullah SAW menjelaskan, idza ata ahadukum ahlahu, apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya, summa arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaklah sebelum dia melakukan hubungan yang kedua, yang ketiga atau yang keempat kalinya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Ya, summa arada an ya'uda, kemudian dia hendak melakukan hubungan lagi, falyatawadda bainahuma wudu'an, hendaklah dia melakukan wudu kembali. Dalam hadis lain disebutkan fa innahu ansyatu lil aud, karena sesungguhnya orang yang wudu ketika akan melakukan hubungan intim lagi, ya, antara suami dan istrinya, maka wudu itu akan menambah semangat ketika akan mengulangi hubungan intim lagi. Masya Allah gitu. Islam memberikan solusi. Jadi boleh nggak mandi dulu gitu, karena mungkin masih ada sesi-sesi berikutnya, tapi hendaknya untuk menambah gairah lagi, maka Rasulullah SAW atau Islam mengajarkan kalau mau masuk ke sesi berikutnya, ya, fa'arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an, maka hendaknya diselingi dengan wudu terlebih dahulu supaya badan itu menjadi segar kembali. Ya. Nah, kalau ini dilakukan maka menjadi ibadah buat kita. Boleh nggak wudu lagi, Ustaz? Boleh aja gitu. Ya. Kalau mau masuk ke sesi berikutnya nggak wudu, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita wudu, maka kita akan mendapatkan pahala nilai sunnahnya. Ya. Jadi hubungan itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tapi juga terpenuhinya kaidah-kaidah agama sehingga mendatangkan pahala buat kita. Jadi menjadi sarana buat menambah kebaikan di akhirat kita. Ketika kita menselingi setelah keluar istirahat kemudian mau nyambung lagi, maka ini menjadi ibadah buat kita, ibadah buat suami dan istri. Sehingga karena ini sifatnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tujuannya tadi punya maqasid tentunya ketika Rasulullah SAW mensunahkan untuk wudu supaya badan kita kembali segar. Kemudian ada larangan nggak ketika orang habis hubungan ternyata nggak sempat mandi? Mungkin kalau di Jakarta nggak ada musim dingin gitu kan. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang musim dingin,
Nah, ini sangat sesuatu gitu. Boleh nggak habis hubungan kemudian tidak mandi? Mandinya nanti aja deh sekalian gitu. Ya kan Rasulullah SAW di hadis Aisyah menyebutkan yanamu wa huwa junubun. Rasulullah SAW tertidur pada dalam kondisi junub, dalam kondisi setelah hubungan keluar, kemudian beliau tidak mandi dulu, tapi kemudian beliau tertidur min ghairi an yamussal ma'a. Ya, beliau langsung tertidur tanpa terlebih dahulu mandi junub atau tidak menyentuh air. Nah, ini seringkali kadang ada ibu-ibu ini ngomelin suaminya ketika habis berhubungan langsung tidur, ya. Padahal kalau dari sisi Bu Aisyah Dahlan itu, Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan laki-laki itu ketika habis berhubungan perlu waktu, Pak. Ya, dari kondisi tegang setelah keluar kemudian dia perlu istirahat. Nah, jadi ada masa-masa yang setelah hubungan itu memang diperlukan waktu untuk tidur sejenak gitu. Jadi kalau ibu mendapatkan bapak suaminya sudah hubungan keluar kemudian tidur, jangan diomelin gitu. Karena secara medis, secara kesehatan laki-laki itu membutuhkan waktu untuk istirahat setelah hubungan. Dan itu pun terjadi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW yanamu wa huwa junubun, beliau tidur setelah melakukan hubungan badan dalam kondisi junub min ghairi an yamassama'an, sebelum beliau menyentuh air, yaitu tidak wudu dan tidak mandi. Perilaku Rasulullah SAW menjadi contoh buat kita, terutama di daerah-daerah yang dingin. Atau ketika berhubungan malam, nanti ajalah mandinya sebelum subuh gitu ya. Nah, ini menjadi guidance buat kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dipertegas lagi dengan hadis Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada baginda Nabi, ayaqudu ahaduna wa huwa junubun. Ya Rasulullah, boleh enggak kami itu tidur setelah melakukan hubungan dalam kondisi junub? Maka Nabi menjawab, na'am, idza tawaddo'a ahadukum falyaqud wa huwa junubun. Nah, ini di satu sisi lain kata Rasulullah SAW, boleh kita tidur ya setelah berwudu. Jadi ada beberapa cara. Boleh kita tidur tanpa berwudu, disunahkan juga kita tidur setelah berwudu. Ya, banyak apa yang disampaikan oleh baginda Nabi menjadi guidance dalam praktek kehidupan kita, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada an yanam wa huwa junubun ghasala fajjahu wa tawaddo'a lis-shalah, ya. Rasulullah SAW ketika habis berhubungan dan keluar, beliau mencuci kemaluannya, kemudian beliau wudhu sebagaimana wudhunya mau sholat. Nah, jadi ini ada berapa mekanisme nih. Ada yang habis hubungan kemudian langsung tidur, ya. Ada yang habis hubungan kemudian dia wudhu tanpa mencuci kemaluannya. Yang ketiga, Rasulullah SAW ya, ketika habis hubungan dia mencuci kemaluannya kemudian wudhu untuk sholat. Jadi ada 3 dalam kondisi kita junub, boleh langsung tidur, boleh wudhu dulu kemudian tidur, boleh mencuci kemaluannya kemudian dia wudhu kemudian tidur. Ya, ini guidance buat kita. Dalam hadis lain disebutkan kana yasna'u fil janaba akana yaktasilu qabla an yanam am yanamu qabla an yaktasila. Qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubbama tasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Ya. Abdullah bin Qais bin Abu Qais pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, bertanya kepada istri Nabi yang memang tahu seluk-beluknya kehidupan rumah tangga beliau gitu kan. Dengan Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana Nabi dalam kondisi junub. Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya, semua itu pernah dilakukan. Apakah Nabi mandi dulu sebelum tidur ataukah tidur dulu sebelum mandi gitu. Kata Aisyah, semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kadang beliau mandi lalu tidur ya. Dalam hadis sebelumnya beliau langsung tidur, kadang beliau juga wudhu kemudian baru tertidur. Lalu Abdullah bin Abu Qais mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan itu begitu lapang. Ya.
Jadi nggak usah dipersulit hidup itu gitu, nggak usah disusah-susahin ya. Kalau emang capek mau langsung tidur mangga silahkan. Yang bisa kesempatan untuk wudhu dulu. Yang kesempatan untuk membersihkan kemaluannya lalu berwudhu, itu bisa dilakukan semuanya dan menjadi option buat kita di dalam melakukan kehidupan kita. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ada 2 hadis Nabi yang terkait dengan tata cara mandi mandi wajib ya. Mandi wajib ini tata caranya berlaku bagi yang haid, bagi yang nifas, bagi yang junub, bagi yang sholat Jumat gitu. Jadi tata caranya sama. Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Maimunah ya. Ada 2 hadis yang tapi kita gabungkan saja dari 2 hadis ini. Bagaimana tata cara mandi junub? Yang pertama adalah membersihkan tangan ya, tangannya dicuci tuh. Kemudian setelah tangan bersih ya, cuci pakai sabun, bersih nggak ada kotoran lagi, maka bersihkan kemaluan. Laki-laki perempuan sama. Setelah tangan dicuci, bersihkan kemaluan. Setelah kemaluannya bersih, dia berwudu sebagaimana wudunya sholat gitu. Sebagaimana wudunya sholat. Ya, wudu kumur-kumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah, tangan, ya, kemudian kepala. Setelah kepala, kalau hadis Aisyah menyatakan setelah kepala selesai, cuci kaki itu. Setelah cuci kaki baru membasahi semua bagian tubuh yang kanan dan yang kiri, semua tubuh dibasahi dengan air ya, sampai semua bagian tubuhnya dialiri aliran air. Sedangkan hadis Maimunah menjelaskan Rasulullah SAW ketika wudhu itu setelah mengusap kepala ya, beliau menselah-selah rambutnya, diselah-selah pakai tangan, sambil dipijit-pijit sampai bagian tengkuk kepalanya. Nah setelah itu, setelah disela-sela 3 kali, beliau membasuhkan, menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, ya kiri kanan sampai selesai semua teraliri air, kemudian ditutup dengan cuci kaki. Nah itu yang membedakan hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Jadi hanya ketika kepala, membasuh kepala, setelah itu hadis Maimunah menselah-selah kepalanya 3 kali sampai tengkuknya. Ya, kemudian mencuci kaki. Sedangkan Aisyah tidak, habis membasuh kepala, cuci kaki langsung mandi gitu. Boleh dipilih salah satunya. Kita mau ngambil yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah atau oleh Maimunah gitu. Silakan. Nah, ini berlaku bagi kita yang junub, bagi yang haid, bagi yang nifas, bagi yang mau sholat Jumat gitu. Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi fokus kita dalam kitab hadis ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua terkait dengan hukum mandi di dalam Islam. Ya, jadi ada yang mubah, ada yang sunnah, dan ada yang wajib. Apa saja yang wajib itu sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi guidance buat kita dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan Ustadz. Ya, bagi para Bapak Ibu yang bertanya silakan meng-unmute sebelum bertanya atau bisa menuliskan di kolom chat. Silakan di-unmute Bapak Ibu jika ingin bertanya. Tadi saya mute semua kebetulan. Sepertinya cukup jelas Ustadz. Nggak ada pertanyaan. Atau biasanya kalau hal-hal yang seperti ini malu kalau ditanya di publik ya. Ustadz, mau nanya Ustadz, kalau untuk yang mandi Jumat jadi sebetulnya tata caranya sama Ustadz ya? Sama. Jadi kalau kita mau mandi Jumat sama seperti mau mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas. Kalau satu lagi Ustadz, kalau untuk perempuan basah rambutnya tetap sampai pangkal Ustadz, karena ada beberapa, saya lihat beberapa orang kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak basahin rambut sampai pangkal Ustadz. Ya otomatis kalau membasuh
membasahi badan, rambut itu juga semuanya terbasahi. Cuman yang menjadi petunjuk Nabi nggak perlu kalau rambutnya panjang sampai ke ujung rambutnya, di sela-selanya nggak perlu itu, tapi cukup Pangkalnya. sampai tengkuknya aja. Jadi Tengkuk. di sela-sela sampai tengkuk sini. Jadi nggak, kalau rambutnya panjang nggak perlu sampai ujung rambut, itu nggak perlu. Cukup setelah kita membasuh kepala, kemudian mengambil air di sela-sela kepalanya sampai 3 kali. Bagi perempuan juga cukup sampai tengkuknya aja, karena di sini batas rambut kan, Ya. sampai di sini. Jadi kalau rambut yang panjang nggak perlu sampai ke belakang gitu, sampai ke ujung rambut. Oh, jadi tengkuk akar-akarnya itu Ustaz ya? Iya. Karena ujung rambut kan adanya di sini ya. Ujung tempat akar rambutnya nih. Jadi laki-laki perempuan yang rambutnya panjang juga nggak perlu sampai ujung rambutnya, tapi cukup sampai pangkal rambutnya aja. Mungkin Bapak Ibu lain ada pertanyaan, silakan. Saya rasa udah Ustadz, nggak ada yang bertanya lagi Ustadz, silakan ditutup Ustadz. Maaf Ustadz, nggak kedengaran suaranya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi ilmu buat kita, dan kita sampaikan kepada keluarga kita, terutama anak-anak yang masih kecil nih, menjelang usia-usia SD, SMP, itu perlu kita sampaikan juga, sehingga pada saat anak-anak mimpi basah masuk masa balik, mereka sudah tahu ilmunya tentang tata cara mandi junub. Begitu juga dengan anak-anak wanita yang memasuki masa haid, ya, karena biasanya anak-anak sekarang ini mulai SD itu sudah haid gitu. Maka perlu juga anak cucu kita yang sudah masuk masa haid, baik di usia SD maupun SMP, perlu kita ajari tentang tata cara mandi wajib ini. Nah, ini menjadi kewajiban buat kita, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, untuk memberikan pengetahuan ilmu kepada mereka, sehingga jangan sampai dengan ketidaktahuan itu kondisi mereka tetap dalam kondisi hadas besar, ya. Kalau hadas besar terus, berarti nanti pengaruh ke sholatnya, ke ibadah saumnya, dan lain sebagainya, yang memang memerlukan bersih setelah haid, setelah junub, setelah nifas, dan lain sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, sehingga anak-anak kita punya ilmu tentang hal tersebut. Baiklah, kita tutup taklim kita dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh melalui WA dan lain sebagainya, untuk menambah pengetahuan kita, supaya amal-amal kita dilandasi dengan hadis-hadis Nabi dan juga dalil-dalil yang jelas adanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.